Siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila banget ya, pernyataan daripada Mr. Wowo ini sangat-sangat gila banget. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini dia mengatakan, menurut keyakinan saya, orang yang demo itu dibayar 200.000 per orang, itu kata Mr. Wowo ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini semacam mahasewa gitu ya? Ada istilah mahasewa. Disewa 200.000 per hari gitu. Kemudian selain itu ya, ternyata ada dugaan yang mengatakan bahwa ada aliran dana ke seluruh BMSI atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, ada aliran dana 20 juta per BM. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya dibayar oleh asing gitu? Benarkah asing yang membiayai? Apakah ini dibayar oleh George Soros? Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Ya, saya akan bongkar fakta yang jarang dibongkar, guys. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys ya, menurut data ini, lagi-lagi kita bicara by data ya. Menurut data, ternyata ketika terjadi revolusi atau reformasi tahun 98 yang digadang-gadang itu faktor daripada mahasiswa turun ke jalan ya, kemudian aktivis 98 diagung-agungkan, didewa-dewakan, mereka dianggap pahlawan. Padahal ya saat itu lengsernya Soeharto bukan karena mahasiswa. Ini pahit guys, tapi jarang dibongkar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi guys, pada faktanya ya ini jarang dibongkar ya. Jadi ini buat mahasiswa ingusan seluruh Konoha. Dengerin ya. Soeharto itu lengser bukan karena mahasiswa turun ke jalan. Bukan, itu salah total. Yang bikin Soeharto itu lengser itu adalah karena krisis moneter. Jadi jangan terlalu diglorifikasi gitu ya. Jangan terlalu berhalusinasi. Sama halnya dengan postingan saya sebelumnya. Saya mengatakan, kalau misalnya nih mahasiswa menganggap bahwa mereka berjasa menumbangkan Soeharto, sama seperti hal ini seperti warga Konoha yang berpikir bahwa bambu runcing itu memerdekakan Konoha. Padahal pada faktanya Konoha merdeka itu karena faktor Amerika. Amerika membombardir Jepang, Jepang keok, Jepang kalah total, Jepang hancur lebur, Hiroshima dibombardir. Menurut data ini, menurut data guys. Lalu Jepang menyerah tanpa syarat. Dan adanya kekosongan-kekosongan, inilah semacam kesempatan bagi warga Konoha untuk mengikrarkan kemerdekaan. Jadi, mahasiswa itu, ya mahasiswa ingusan seluruh Konoha, itu tuh mengglorifikasi, ya. Saya harus ngomong apa adanya. Ya, saya tidak memojokkan mahasiswa di sini. Saya juga nggak pro sama si Wowo, enggak. Kadang saya kritik juga Mr. Wowo, ya. Atau si Gemoy gitu ya. Saya tidak berpihak pada si Gemoy di sini. Tapi kalau saya perhatikan itu mahasiswa ingusan-ingusan ini terlalu mengglorifikasi. Oh, kita itu dulu pernah berjaya. Oh, ya, Soeharto tumbang gara-gara mahasiswa. Enggak. Ya, faktor utamanya itu adalah karena moneter. Ya, mahasiswa itu cuman tinggal merayakan aja gitu ya. Ya, kesempatan gitu ya. Mereka sebenarnya bukan faktor penentu, karena sebelumnya juga banyak demo. Ya kalau mahasiswa bisa meruntuhkan Soeharto, kenapa demo-demo sebelumnya nggak bisa meruntuhkan Soeharto, ya kan? Sama seperti bambu runcing misalnya. Kalau bambu runcing itu bisa mengusir penjajah, ya kenapa nggak dari dulu gitu ya? Dari dulu kan ada bambu runcing kan, ya kan? Ya, kemudian ada yang mengatakan pemuka agama lah yang berjasa mengusir penjajah. Ya kalau pemuka agama bisa mengusir penjajah dari dulu gitu ya. Kenapa nggak dari awal Belanda sampai ke Konoha itu diusir gitu, ya kan? Kenapa nunggu 100 tahun gitu ya? Kenapa nunggu 350 tahun? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya, ini jarang dibongkar guys ya. Mohon maaf bagi yang video ini. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya.
Jadi jangan terlalu mengglorifikasi mahasiswa yang ada di Konoha. Ya mereka ketika dikasih jabatan komisaris, dikasih duit, ya mereka pasti diam kan. Mereka nggak berkutik ya. Jadi guys ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Karena gini ya, saya melihat mahasiswa yang ada di Konoha itu terlalu halu gitu ya. Untuk membangun negara itu, ya nggak cukup hanya teriak-teriak turun ke jalan, enggak. Jadi mulai dari diri sendiri ya, solusinya itu dari diri sendiri. Saya tidak pernah melihat negara itu bisa jadi maju karena faktor mahasiswa demo, nggak ada. Nggak ada. Kita jadi negara maju itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh masyarakat. Pola pikirnya berubah dulu gitu ya. Pola pikir masyarakat kita itu kan kita berpikir bahwa negara kita itu bisa bikin negara kita maju gitu ya. Maksudnya pemerintah kita itu bisa bikin negara kita maju. Padahal itu salah total. Pemerintah itu cuma 30%, 70% itu masyarakat. Karena pemerintah itu bersumber dari masyarakat. Artinya gini, kalau pemerintah kita itu korup ya, sering nyolong duit gitu ya. Kemudian mereka sering korupsi, ya itu kan bersumber dari rakyat juga gitu. Ya, itu kan dipilih sama rakyat gitu. Ya, jadi jangan ini dong ya, jangan terlalu naif gitu ya, terlalu menyalahkan pemerintah. Saya bukan pro terhadap pemerintah, saya bukan buzzer juga. Ya ketika Pak Prabowo digulingkan, itu kan penuh ini juga gitu ya, biaya juga. Kan yang milih kan lu gitu. Ya tiba-tiba lu yang demo gitu. Kan ngaco itu namanya. Ya, jadi kemudian ya kalau saya perhatikan ya, kenapa yang sering turun ke jalan itu mahasiswa-mahasiswa hukum, sosial gitu ya, sastra dan sebagainya. Kenapa bukan mahasiswa teknik? Jarang-jarang ya mahasiswa teknik yang ikut ini ya, demo ya. Kalau saya perhatikan tuh ya karena pola pikir yang berbeda ya. Mahasiswa teknik itu kan mereka berpikir secara teknis ya. Gimana caranya gitu ya supaya negara kita maju? Oh, dimulai dari diri sendiri gitu. Ya, kemudian mahasiswa hukum itu berpikir ya kita nggak maju itu karena pemerintah kebobobrok gitu ya, mereka mementingkan diri mereka sendiri ya, ketika mereka dikasih jabatan ya mereka diam aja gitu, sama seperti seperti presiden buruh ya, presiden buruh Said Iqbal sekarang jadi penasehat presiden. Kenapa jadi presiden? Apa alasannya? Untuk mengantisipasi yang namanya demonstrasi itu guys ya alasannya. Itu demonstrasi juga mempengaruhi ya. Ya, kenapa dia diangkat jadi penasehat ya. Jadi guys ya, ini semua panggung sandiwara ya. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan, oh mahasiswa ini kan dibayar 200.000 gitu. Tapi kan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Mana datanya? Kan nggak ada datanya. Kalau misalnya ada aliran dana 20 juta itu juga belum terbukti ya. Kalau misalnya mengatakan George Soros ya, ya George Soros lagi, George Soros lagi. Dari dulu George Soros yang disalahan. Kenapa George Soros ini selalu dikambing hitamkan ya? Dari dulu kan George Soros mulu tuh yang dikambing hitamkan. Setiap ada demo, oh di George Soros, George Soros. Ini kan dimulai dari Benex ya. Benex itu kan selalu mengata-ngatain Amerika. Dikit-dikit Amerika yang salah. Jadi guys, George Soros itu ya, kalau misalnya mengatakan George Soros itu adalah biang keladi gitu ya. Gini, George Soros itu dibenci karena Yahudi. Ya, jadi ini jarang dibongkar. Selalu George Soros yang disalahkan kalau terjadi demo karena dia Yahudi gitu. Jadi kita kan benci dengan Yahudi ya, sehingga kita berpikir oh bener tuh yang salah itu ya Soros, ya. Soros tuh yang salah. Karena warga Konoha itu kan paling benci dengan orang Yahudi kan, orang Israel kan. Nah ketika ada orang Israel yang jadi kambing hitam, oh mereka akan menuduh oh George Soros tuh, Soros. Ya ada masalah George Soros. Ya padahal bisa aja demo kali ini dibiayai oleh oposisi, kita nggak tahu kan. Kita kan who know kan. Ini kita nggak tahu ya, ada banyak kepentingan ya kan. Namanya kekuasaan itu kan manis ya. Ya, power is sweet gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah demo kali ini berpengaruh? Kayaknya nggak berpengaruh ya. Berpengaruh tuh yang paling berpengaruh itu sebenarnya influencer. Jadi kalau seluruh influencer di Konoha itu misalnya nih bikin konten tentang harga bensin harus turun, ya korupsi terus yang dibongkar gitu. Ya itu pemerintah ya, kalang kabut tuh. Demo nggak terlalu berpengaruh, bahkan nggak diliput gitu ya. Jadi yang paling berpengaruh itu influencer.
ya itu yang paling berpengaruh. Kalau banyak influencer yang kritik pemerintah tentang misalnya nih ya korupsi gitu ya, MBG segala macam, itu langsung ditangani itu. Itu lebih berpengaruh daripada demo kalau saya perhatikan. Udah ketinggalan banget ya kalau demo ya turun ke jalan penuh dengan resiko, penuh nyawa dan sebagainya. Wah, lebih baik kita mengkritik dari ini ya, dari media sosial gitu ya. Ya, misalnya dia mengatakan, "Oh kan lu kan punya follower ya, punya follower puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan gitu. Ya aku kan nggak punya follower ya, followernya cuma 3, 2, 3 orang." Ya, ya, ya kalau gitu ya kita mendukung konten yang ini, yang edukatif gitu ya. Misalnya ada konten gitu ya, siapapun itu orangnya, ya mau beragama kayak mau nggak kayak bodo amat. Ya, kalau misalnya dia baik, ya udah kita dukung gitu ya. Kalau misalnya ini masuk akal yang dikatakan itu ya, walaupun eh, tidak selalu benar, maksudnya nggak selalu sesuai dengan keinginan kita, ya udah kita dukung gitu. Ya kalau itu masuk akal gitu ya. Kalau itu berpengaruh, ya kita dukung gitu. Dengan cara apa? Dengan share, like ya, ya subscribe gitu. Itu mendukung guys ya. Kalau ada konten-konten yang mengkritik pemerintah gitu. Ya lalu solusinya apa? Saya juga tidak hanya mengkritik ya, saya juga memberikan solusi. Solusi daripada MBG ini, MBG tetap diteruskan, tapi di daerah-daerah yang kekurangan gizi gitu ya. Misalnya nih daerah-daerah tertentu, yang kan nggak semua Indonesia ya. Di Jakarta kan orang rata-rata sudah hidupnya mapan ya, lumayan lah gitu ya. Jadi fokus pada daerah-daerah aja gitu ya, yang tidak pernah makan daging itu. Aduh banyak tuh ya orang yang nggak pernah makan daging. Nah, situ tuh fokus ya MBG gitu ya. Nggak dengan semuanya, jangan semuanya gitu ya. Kemudian kalau enggak MBG ini diduitkan aja gitu ya. Karena apa? Karena ini rawan dikorupsi, rawan banget dikorupsi. Belum SPPG, belum apa segala macam ya. Ada banyak ya. Ada banyak pengeluaran, belum lagi mobil listrik apa segala macam. Aduh, ribet banget dah. Ya, pengennya yang simpel-simpel aja gitu ya. Kemudian kalau masalah ini misalnya bensin. Bensin itu dipengaruhi oleh Timur Tengah kan, Selat Hormuz. Kalau mereka sudah damai kayaknya turun lagi tuh ya. Kemudian rupiah misalnya. Rupiah kan dipengaruhi oleh faktor luar juga ya, tapi yang paling berpengaruh itu ya ini juga ya, faktor kepastian hukum. Jadi orang-orang seperti Pak Nadiem gitu ya, jangan ditangkapin lah gitu ya. Kalau nggak bersalah-salah amat ngapain gitu. Itu bikin investor kabur gitu. Ya, kenapa rupiah melemah ya? Karena investor nggak percaya dengan Konoha. Kenapa nggak percaya dengan Konoha? Apa alasannya? Ya, karena kita nggak jujur. Kenapa nggak jujur? Apa alasannya? Ya, karena kita eh, nggak punya karakter yang bagus gitu ya. Karena kita jahat gitu. Ya harusnya kan jujur ya. Ada perusahaan dipalakin gitu ya. Minta ini, minta itu. Ya, jadi sama aja ya. Akan berputar-putar juga gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini ya. Anda yang menyimpulkan ya. Ya, share video ini kalau bermanfaat. Sekian video ini, saya bukan siapa-siapa, salam rasional.